teknologi apa ini Mas? Perawatan infrastruktur sipil nggih Mas. Monggo Mas Rifki Ya apa? Mas, betul Mas. Ya, iya. Jadi Mas Rifki Setiabudi ini adalah pengurus dari Lembaga Kamadiksi UGM yang menjadi salah satu apa itu narasumber dan apa ya, tempat berkumpulnya untuk pengelolaan bidik misi di Universitas Gadjah Mada seperti itu. Ya kami harapkan dengan diberikannya informasi dan materi dari Mas Rifki ini dapat bermanfaat dan kedepannya mungkin membantu dari adik-adik dan teman-teman semua untuk bisa berkuliah di UGM maupun universitas lainnya dengan beasiswa KIPK dan bidik misi ini. Oke, sebelumnya mungkin boleh kita perkenalan Mas Rifki Setiabudi, mungkin boleh open cam Mas atau mau langsung presentasinya ditampilkan? Oke, baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Nggih, sudah terdengar. Ya. Baik, ini langsung saja di materi gitu ya Mas ya? Oh, nggih, siap. Bisa perkenalan. Oke. Mau Baik, share Assalamualaikum. screen-nya atau langsung dari tempat saya ini? Mungkin di tempat saya aja awal Mas. Nanti biar sekalian Oh gitu. iya iya, oke. Ya. Oke. Ini belum bisa ya Mas ya? Persepsinya. Belum tampil Mas? Halo Mas. Coba lagi. Oh, bentar. Masih ini, loading ternyata sinyalnya. Oh iya iya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya Mas? Untuk materinya? Oh, sudah. Iya. Baik, sebelumnya saya buka dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada Bapak Sugun nih, selaku pembicara dan juga sebagai pengurus gitu nih di desa. Kemudian juga kepada warga setempat, tempat KKN gitu nih di desa atau kecamatan ini, Gerangan ini. Desa. Desa ya, oh ya, desa Gerangan begitu. Kemudian kepada teman-teman juga yang sedang menempuh KKN, UGM begitu, terus pada adik-adik kelas 12 gitu ya, yang menghadiri kegiatan sosialisasi tentang bidik misi dan KIPK. Oke, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang kali ini kita bisa bertemu gitu walaupun secara virtual, secara online, tapi kita bisa saling tatap muka untuk bisa memberikan ya, termasuk dari saya sendiri memberikan informasi terkait dengan bidik misi dan juga KIPK atau beasiswa gitu ya. Kemudian perkenalan dulu dari saya, nama saya Rifki Setiabudi, biasa dipanggil Rifki. Kemudian asal saya dari Magetan. Kemudian di UGM mengambil program studi D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Sekolah Vokasi. Sekarang menempuh di semester 6, masih semester 6 gitu ya. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Bisa langsung masuk ke materi. Baik, di sesi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi sosialisasi bidik misi dan KIPK
yaitu berasal dari Kamadiksi KIPK UGM atau singkatan dari Keluarga Mahasiswa Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah UGM gitu. Jadi di UGM sendiri terdapat suatu organisasi begitu atau suatu perkumpulan mahasiswa yang anggota dari mahasiswa tersebut adalah mahasiswa penerima bidik misi atau yang sekarang disebut dengan KIPK gitu ya. Nah, saya sendiri adalah anggota dari Kamadiksi, kemudian diamanahi di Kamadiksi sebagai divisi bidang keuangan dan kewirausahaan. Begitu ya. Lanjut, apa sih sebenarnya bidik misi dan KIPK itu sendiri gitu? Bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Sehingga dalam hal ini sekolah menengah atas atau sederajat sehingga ya untuk siswa SMK sangat bisa mendaftar gitu ya. Termasuk saya sendiri itu berasal dari SMK. Kemudian penekanannya lagi di sini yaitu memiliki potensi akademik yang cukup baik. Karena apa? Karena pada hal ini di UGM sendiri, ketika mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa bidik misi, maka dalam hal lain dia juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan potensi akademiknya atau akademik untuk nilai prestasi itu baik gitu. Terus memiliki keterbatasan ekonomi, terus kemudian untuk keterbatasan ekonomi ini nanti bakalan dirinci di slide berikutnya. Nah, untuk KIPK sendiri adalah program lanjutan dari KIP Pelajar dan merupakan pergantian nama dari bidik misi. Nah, mungkin adik-adik yang mengikuti kegiatan ini ada beberapa yang mempunyai KIP Pelajar. KIP Pelajar ini merupakan kartu Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar, kemudian SMP dan juga SMA. Nah, untuk di masa kuliah ini atau di jenjang kuliah, nama dari KIP adalah KIP kuliah. Gitu. Dan bidik misi sendiri sekarang itu sudah berganti nama. Nah, namanya adalah KIP kuliah. Jadi bidik misi KIP kuliah. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian untuk perkembangan bidik misi sendiri, bidik misi telah berjalan sejak tahun 2010 dan berubah menjadi KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada tahun 2020. Jadi baru 1 tahun ini sih sebenarnya untuk KIP sendiri perubahan namanya tahun kemarin ya. Bisa dilihat juga untuk penerima setiap tahunnya cukup menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Termasuk di sini di 2019 ke 2020 gitu ya. 2019 terdapat 130.000 penerima dan di 2020 menjadi 420.000 penerima. Ini tentunya menjadi semacam motivasi atau penyemangat bagi teman-teman karena apa? Karena kuota di setiap tahun bagi penerima bidik misi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga peluang teman-teman, peluang adik-adik di sini yang kemudian bisa untuk mendaftar dan juga diterima di beasiswa ini cukup besar. Nah, tentunya di tahun 2021 ini akan mengalami peningkatan juga sehingga ya silakan dipersiapkan, silakan dimotivasi gitu ya, dimotivasi dirinya untuk bisa mengikuti beasiswa ini. Ini adalah secara universal di seluruh Indonesia. Kemudian bidik misi menjadi KIP kuliah. Dengan adanya perubahan menjadi KIP kuliah, terdapat beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya adalah calon penerima memiliki KIP. Bagi yang belum memiliki dapat membuat KIP dari sekarang. Nah, kemudian untuk pedoman KIP kuliah di website resmi KIP yaitu kip-kuliah.kemendikbud.go.id ketentuan yang serupa dengan itu. Jadi untuk calon penerima KIP kuliah itu yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan yaitu adalah program lanjutan dari KIP Pelajar. Nah, terus pertanyaannya, terus kalau
Mas nggak punya KIP kuliah gimana? KIP pelajar gimana gitu kan? Nah itu ternyata bisa mendaftarnya gimana? Ya ini informasinya di website resmi yaitu kipkuliah.kemendikbud.go.id. Di situ bakalan dijelaskan secara lengkap, secara detail persyaratan dan alur-alurnya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk ketentuannya sendiri itu serupa dengan bidik misi. Sehingga ya apabila terkait informasi dan juga persyaratan yang kemudian harus dipersiapkan, melihat informasi bidik misi tahun sebelumnya itu persyaratannya hampir sama. Nah, program lanjutan bidik misi menggabungkan bidik misi, afirmasi Papua dan 3T dan beasiswa lainnya menjadi KIP. Jadi KIPK. Jadi sekarang itu untuk beasiswa yang berasal dari pemerintah rata-rata itu dijadikan satu programnya yaitu bernama KIP kuliah. Gitu. Lanjut. Ini kemudian our history tentang penerima bidik misi dan KIPK di UGM Universitas Gadjah Mada sendiri. Seperti tidak jauh berbeda dari penerima yang istilahnya penyiaran nasional tadi. Di UGM sendiri peningkatan kuota dan juga penerima bidik misi cukup besar gitu ya. Terlihat dari 2019 ke 2020. Dari 1.500 menjadi 2.014 kuota penerima. Ini tentunya menjadi penekanan tersendiri, menjadi motivasi tersendiri ya buat adik-adik untuk terus bisa mencari informasi terkait bidik misi, kemudian bisa mendaftar nantinya untuk bisa bergabung juga di Universitas Gadjah Mada begitu ya. Lanjut, kemudian apa sih tujuan dari KIPK sendiri? KIPK bertujuan adalah meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Nah, meningkatkan prestasi mahasiswa, melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, serta memiliki kepedirian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, salah satu beberapa tujuan adanya KIPK adalah seperti hal berikut, meningkatkan akses, kemudian kesempatan belajar bagi mahasiswa yang memang di situ memiliki potensi akademik yang baik, namun ada keterbatasan sosial, gitu ya, keterbatasan ekonomi. Oke, lanjut. Terus apa sih syaratnya? Ya. Ini sebenarnya syaratnya sebenarnya untuk beasiswa bidik misi itu syaratnya cukup kompleks ya, cukup banyak. Cuma di sini mungkin penekanan untuk syarat syarat garis besar atau syarat utama yang memang harus terpenuhi gitu. Yang pertama adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 1 tahun sebelumnya, usia maksimal 20 tahun. Sehingga di sini SMA maupun SMK ataupun juga yang sederajat bisa mendaftar dan usia maksimal adalah 21 tahun. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi. Nah, keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah adalah kalau di desa itu biasanya ada namanya KTM. Sebentar ya Mas, saya tinggal sebentar mau ngecas laptop. Halo? Iya, monggo dilanjut, Mas. Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf. Laptopnya tadi. Oke, saya lanjutkan. Tadi syaratnya nomor 2 memiliki potensi akademik baik, tapi memiliki keterbatasan ekonomi yang dibutuhkan dokumen sah. Itu kalau di desa bisa disebut SKTM atau mungkin kalau ada keluarga yang memiliki, biasanya orang tuanya itu memiliki PKH, program keluarga harapan. Itu juga dari pemerintah. Nah, kemudian syarat-syarat tersebut nanti bisa digunakan untuk mendaftar. Dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi. Nah, untuk jalur seleksi
bidik misi dan juga bidik misi KIPK dan juga jalur penerimaan mahasiswa baru itu memiliki jalur masing-masing atau berbeda jalur, sehingga ketika ingin mendaftar di perguruan tinggi maupun ingin mendaftar di beasiswa bidik misi, tentunya adik-adik di sini bisa mendaftar di kedua jalur tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ketika mendaftar bidik misi, otomatis itu juga mendaftar di perguruan tingginya. Contohnya kalau di UGM gitu ya. Jadi kalau di UGM itu pertama kita harus mendaftar di UGM-nya dulu, yaitu melalui seleksi jalur masuk perguruan baik SNM, SBM ataupun seleksi mandiri UGM. Nah, kemudian setelah dinyatakan diterima, itu nanti data yang diberikan di website di bidik misi KIPK itu nanti akan disinkronkan atau digabungkan menjadi satu dengan informasi pada saat pendaftaran mahasiswa. Nah, sedangkan untuk tanggal pendaftaran untuk bidik misi KIPK untuk tanggalnya belum buka ya untuk periode tahun ini, tapi sebentar lagi dibuka. Silakan nanti dicari informasinya. Namun penekanannya adalah jadi untuk jalurnya masuk dan juga jalur bidik misi itu berbeda, sehingga perlu difokuskan begitu. Kalau ternyata tanggal ini nanti bakalan buka untuk bidik misi, terus nanti seleksi masuknya gimana gitu, silakan nanti diperhitungkan. Soalnya bidik misi ini tidak akan bisa gitu ya, tidak akan bisa didapatkan ketika memang anaknya itu belum terdaftar gitu kan, belum terdaftar di perguruan tinggi. Dia daftar di bidik misinya di KIP Kemendikbud tadi, tapi nggak daftar di perguruan tingginya juga bisa. Jadi bisa fokus di dua jalur tersebut, fokus untuk mendaftar bidik misinya dan juga fokus untuk mendaftar di mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut, gitu ya. Terus untuk cara selanjutnya adalah keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal 4 juta per bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000 per bulan. Nah, ini salah satu syarat yang yang dibilang mutlak atau memang kasarannya penekanan gitu ya, harus ditekankan bahwa syarat ini memang harus dimiliki oleh calon penerima bidik misi, yaitu keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP. Nah, ini adalah bagi siswa-siswi yang dari SMA sederajatnya atau SMK itu sudah mendapatkan KIP pelajar. Ini nanti bisa langsung mendaftar, atau pendapatan kotor dari gabungan orang tua maksimal 4 juta per bulan. Nah, jadi kira-kira pendapat orang tuanya berapa per bulannya. Kemudian atau pendapatan kotor gabungan orang tua sendiri dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000. Nah, kemudian syarat yang nomor 4 adalah pendidikan orang tua maksimal S1 atau D4. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian diagram alur penerimaan KIP. Nah, ini tentunya berbeda dengan tahun kemarin, begitu. Termasuk di tahun saya, peraturannya agak berbeda. Soalnya untuk tahun ini ya ini ada KIPK-nya. Nah, di sini ada jalur untuk siswa bukan penerima KIP dan juga siswa penerima KIP. Nah, masing-masing memiliki persyaratan, memiliki jalur berbeda, dan mungkin penekanannya adalah untuk siswa bukan penerima KIP ini harus segera menghubungi sekolah, kemudian nanti dari sekolah bisa direkomendasikan untuk meminta nomor pendaftaran dan juga kode akses ke Ditjen Belmawar gitu. Nah, tapi untuk siswa yang sudah menerima KIP pelajar sebelumnya bisa langsung mendaftar ke laman LTMPT atau laman bidik misi. Nah, tentunya kalau LTMPT itu difokuskan untuk pendaftaran di perguruan tingginya. Namun kalau laman bidik misi itu tentunya berfokus pada pendaftaran bidik misi KIPK-nya, gitu ya.
Nah, setelah mendaftar, nanti silahkan persyaratannya dipenuhi, ada nanti diminta surat keterangan tidak mampu, SKTM, dan juga mungkin ada scan dari kartu Indonesia Pintar tadi, atau persyaratan lainnya. Silahkan nanti bisa dilihat dan juga dipenuhi semua persyaratannya. Nah, setelah nanti persyaratan semua selesai, nanti tentunya dari perguruan tinggi akan melakukan seleksi dan juga penetapan penerima. Itu untuk garis besarnya ya, alurnya. Nah, untuk informasi lebih detail terkait diagram alur, nanti silahkan adik-adik, teman-teman semua bisa melihat di laman tadi, website-nya KITK tadi. Oke, penerimaan KITK dan bidik misi di UGM dibagi menjadi 3 sesuai dengan jalur penerimaan di UGM. Nah, kalau di UGM sendiri ada aturan tersendiri, yaitu dari 3 jalur. Yang pertama ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, dan juga ada jalur mandiri. Nah, tahap pertama, mahasiswa baru yang masuk UGM melalui SNMPTN, pendaftar dari SMA akan otomatis diseleksi oleh UGM. Nah, untuk tahap 1 dan juga tahap 2 di SNM dan SBM, itu aturannya hampir sama, yaitu calon mahasiswa atau calon penerima bidik misi mendaftar ke UGM melalui jalur SNM dan SBM, terus nanti dinyatakan diterima gitu kan, diterima, dan selain itu juga mendaftar di lamannya bidik misi KITK tadi. Nah, setelah dari itu UGM akan otomatis menyeleksi pendaftar dari SMA tadi, apakah memenuhi syarat bidik misi KITK-nya, kemudian persyaratannya sudah terpenuhi semua, dan juga nanti disinkronkan akhirnya bisa ditetapkan. Nah, yang berbeda adalah di tahap 3 untuk jalur seleksi mandiri. Mahasiswa baru yang masuk UGM melalui seleksi mandiri, pendaftar dari SMA akan otomatis diseleksi oleh UGM, ada penawaran lanjutan jika masih ada kuota. Nah, untuk mahasiswa baru yang melalui seleksi mandiri itu apa aja? Kalau di UGM itu ada PBU, penelusuran bibit unggul yang lewat rapot, ada juga melalui, kalau tahun kemarin itu ada juga menggunakan nilai ITDK yang dari SDM. Jadi di SDM ternyata nggak diterima. Nah, bisa menggunakan nilai SDM-nya juga untuk mendaftar di jalur mandiri. Kemudian ada yang terakhir jalur UTUL, ujian tulis UGM. Itu adalah jalur-jalur mandiri. Nah, untuk bidik misi sendiri di jalur mandiri itu adalah sebenarnya ada kuota tersendiri, tapi untuk istilahnya ya, mahasiswa baru di jalur ini akan memanfaatkan kuota yang tersedia, sehingga apabila kuota bidik misi itu istilahnya kurang begitu ya, nanti mohon maaf, tapi biasanya dari pengalaman pengalaman kemarin itu kuota bidik misi itu berlebihan lebih gitu loh. Jadi nantinya untuk mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri bisa mendaftarkan dirinya, karena nanti ada pengumuman dari Ditmawas itu, Ditma UGM penerimaan untuk beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang belum terdaftar gitu. Biasanya untuk mahasiswa di UKT 1, 2, atau 3. Nah, untuk UKT sendiri apa nanti bisa dipelajari di perguruan gitu. Nah, nanti untuk jalur mandiri juga bisa mendaftar gitu intinya. Lanjut. Nah, kemudian apa sih yang didapatkan atau fasilitas dari penerima bidik misi KITK di UGM? Yang pertama adalah pembebasan biaya pendaftaran dan biaya pendidikan yang dibayar ke perguruan tinggi. Jadi, bagi teman-teman nanti yang kemudian mendaftar dan keterima, gitu, nanti ada pembebasan biaya pendaftaran, ada biaya pendaftaran dan juga biaya pendidikan yang dibayar ke perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa penerima bidik misi itu selama dia berpendidikan, selama dia menempuh pendidikannya di UGM itu tidak dikenakan biaya. Nah, kemudian ada juga bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Nah, wujud dari
apa namanya 720 bulan ini diwujudkan di 1 semester sekali. Nah, itu pada bulan Maret dan September. Sehingga tidak kok nanti setiap bulan keluar 100.000, 200.000 nggak gitu. Nanti keluarnya satu semester sekali. Nah, itu adalah bantuan biaya hidup. Jadi buat keseharian, buat nanti kalau di Jogja buat makan atau sekedar buat apa ya jajan gitu bisa. Itu biaya hidup di Jogja atau nanti bisa dikumpulin, bisa ditabung atau untuk membayar kos juga bisa. Nah, terus selanjutnya fasilitasnya adalah biaya transport kedatangan pertama dan transit sementara bagi mahasiswa baru dari luar provinsi DIY. Nah, khusus untuk mahasiswa atau mahasiswa baru, untuk kedatangan pertama ke Jogja, itu nanti bakalan dapat juga ganti, istilahnya ganti biaya transport gitu ya. Seperti saya sendiri ya, saya kan dari Magetan, Jawa Timur. Nah, kemudian ke Jogja kan beda provinsi. Nah, itu otomatis mendapatkan ganti dari biaya transport kedatangan pertama. Nah, itu nanti berapa? Nah, tergantung dari UGM sendiri sudah menentukan. Selama nanti dia di luar provinsinya, daerah mana itu sudah ada ketentuan tersendiri. Ya. Terus misalnya dari luar Jawa terus ke Jogja naik pesawat atau naik kapal itu bisa di apa namanya disesuaikan gitu ya. Kemudian jangka waktu pemberian untuk diploma 3 maksimal 6 semester dan juga untuk program sarjana dan diploma 4 maksimal 8 semester. Untuk saya sendiri, saya adalah dari diploma 4 jadi nah, kemudian ada juga untuk nanti profesi guru, dokter, ada juga dokter gigi dan sebagainya ini disesuaikan untuk pemberian jangka waktu KITK. Nah, kemudian ada kewajiban penerima bidik misi ini seperti apa sih? Nah, untuk kewajiban masing-masing perguruan tinggi itu pasti ada, yaitu namanya kontrak kinerja mahasiswa KITK dengan perguruan tinggi penyelenggara. Jadi untuk UGM sendiri itu mahasiswa UGM wajib menjaga ITK minimal 2,75. Jadi bagi adik-adik nanti yang bakal mendaftar dan diterima, nah itu harus menjaga nilai dari ITK yaitu minimal 2,75. Kalau di UGM segitu. Nah, ini tentunya akan berbeda di masing-masing perguruan tinggi. Contohnya, kemarin saya sempat sharing juga bidik misi di teman saya yang berada di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nah, itu ternyata untuk kontrak kinerjanya nilainya IPK-nya minimal 3. Nah, itu sebenarnya berbeda di masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk UGM sendiri adalah 2,75. Nah, terus Mas, seumpama nih, aku kan udah daftar, tapi kok nilaiku di bawah 2,75 terus gimana gitu? Apakah nanti jadi cuma dicabut atau gimana gitu? Nah, ketika nanti ada mahasiswa yang nilainya di bawah 2,75, ini nanti akan dievaluasi dari Ditmawar, UGM, kemudian akan ditanyain atau dikonfirmasi gimana nih kamu mau ngelanjutin atau enggak gitu, mau mempertahankan atau enggak. Jadi enggak langsung dicabut beasiswanya, namun di konfirmasi dulu apakah dia mau mempertahankan IPK. Terus nanti di 1 semester berjalan kemudian nanti dievaluasi lagi, kalau nilainya di atas 2,75 maka ya bisa dilanjut, kalau di bawah 2,75 nanti bisa ada pencabutan beasiswa itu. Kemudian ada lagi kewajiban penerima yaitu menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memenuhi kontrak kinerja mahasiswa BMIT dengan perguruan tinggi negara dan juga berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, terus untuk kontrak kinerjanya apa cuma menjaga IPK? Tentu tidak. Ada persyaratan lain, termasuk kalau di UGM itu harus mengikuti PKM, program kreativitas mahasiswa, dan mungkin bisa juga ikut organisasi seperti saya di Kamar Diksi bisa, atau aktif di bidang lain gitu ya. Jadi untuk mahasiswa penerima teknisi itu istilahnya harus bisa aktif
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu ya di kampus. Oke, mungkin itu saja materi. Bentar, ini ada lagi satu materi terkait dengan beasiswa juga. Nah, jadi ini secara garis besar saja ya. Sebenarnya kalau Materinya belum tampil, Mas. Oh, belum tampil. Coba diulang lagi. Share screen-nya coba diulangi lagi ya. Belum kelihatan, Mas? Belum masuk, Mas. Coba. Mungkin jaringannya. Gimana? Ya. Sampun Saya. tampil. Oke, saya lanjutkan. Materi berikutnya adalah gambaran ya secara garis besar secara umum tentang beasiswa lain begitu selain beasiswa bidik misi. Mas aku tuh ternyata nggak bisa kedaftar di bidik misi, terus gimana gitu kan. Terus sedangkan saya tuh sebenarnya juga pengen beasiswa yaitu dengan menempatkan diri guna meraih prestasi di perguruan tinggi dengan cara berprestasi di perguruan tinggi. Nah, mungkin di sini 75% bingung jika tidak sesuai dengan keinginannya gitu kan. Aku tuh pengen daftar kuliah tapi nanti takut kalau biaya mahal dan sebagainya gitu, terus pasrah memilih untuk tidak lanjut atau kesini dan lain-lain. Nah, di sisi lain ada juga 50% itu keyakinan diri, semangat berprestasi. Nah, ini tentunya bisa ditingkatkan terus sehingga ya mempunyai semangat untuk bisa mendaftar beasiswa dan berprestasi di perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali beasiswa ketika sudah masuk di perguruan tinggi. Ini ada berapa? Ada 28 gitu ya jenis beasiswa di luar bidik misi tadi tentunya. Dan masing-masing beasiswa ini tentunya memiliki persyaratan dan juga ketentuan masing-masing. Nah, informasi terkait beasiswa ini bisa diakses langsung di internet, sangat banyak informasinya. Nah, terus apa sih sebenarnya kok kenapa Mas kok memberikan materi ini gitu kan? Ya lebih ke ini memberikan gambaran. Ternyata di perguruan tinggi itu biasanya nggak cuma bidik misi aja, banyak banget beasiswa yang ada di perguruan tinggi. Nah, terus gimana cara untuk mendapatkannya gitu kan? Nah, untuk bisa mendapatkan beasiswa tentunya ada kiat-kiat khusus yang dilakukan di perguruan tinggi. Jadi ketika sudah masuk ke perguruan tinggi, menjadi mahasiswa baru di satu perguruan tinggi, pastilah tidak mudah untuk mengawali kehidupan baru, kebiasaan baru. Itu perlu mempersiapkan diri guna meraih tujuan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, langkahnya gimana? Yaitu yang pertama kita melalui lingkungan. Kita berhati-hati dalam bergaul, terus kita menjadi mahasiswa yang aktif, kemudian memilih teman yang bersemangat juga dalam hal kebaikan, contohnya di akademik, terus teman-teman bergaul di luar kita itu baik, sehingga kita bisa ke arah yang positif. Terus bisa juga mengikuti organisasi mengembangkan diri, terus studi klub, organisasi kepemimpinan, dan juga bisa ikut lomba-lomba. Kemudian juga berkolaborasi dengan teman sudah fakultas, ikut lomba, dan akhirnya bisa berprestasi dan juga mendapatkan beasiswa, mendapatkan pengalaman dan lain-lain. Jadi kiat-kiatnya untuk mendapatkan beasiswa tadi itu yaitu pertama ya berprestasi dulu di kampus, setelah itu bisa mendapatkan beasiswa gitu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari saya ada perkataan atau kalimat yang kurang berkenan, biar dipanggil dengan semuanya gitu.
Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mungkin itu Mas yang kita sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifki atas waktu dan kesempatannya untuk sharing soal serba-serbi di beasiswa KIPK dan bidik misi ya. Jadi memang yang ditargetkan itu terutama untuk membantu teman-teman dari yang orang tua dan keluarganya masih apa ya, mungkin pendapatan totalnya di bawah 4 juta begitu nih Mas ya. Semoga misalnya nanti ada peluang memang ketika teman-teman mendaftar itu pas slot untuk beasiswa bidik misi dan KIPK ini tersedia cukup longgar begitu ya. Itu tadi, semoga bermanfaat. Selanjutnya bisa kita dengarkan mungkin motivasi dan semangat untuk meraih beasiswa dengan menjaga kemampuan akademik bersama Mr. Gugun ini. Dari Bumdes. Monggo Pak Gugun, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Mas Rifki dan Apa belum terdengar? belum. Gimana sekarang? Halo, cek. Sampun. Udah. Ini terima kasih kesempatannya untuk berbagi motivasi. Barangkali yang tidak kenal dulu, tidak tepang. Saya Mr. Gugun dari Bumdes Nerang Jaya Ngerangan, yang alhamdulillah hari ini dapat materi bagus untuk warga Ngerangan, materi yang luar biasa. Khususnya menurut saya sendiri ini saya jadi apa ya Bu? Enggak Mas, ini saya hidupnya zaman dulu, coba kalau ada apa nih bidik misi seperti ini, saya pasti seneng banget. Ini Mas Rifki, hanya motivasi aja bagi teman-teman ini. Kebetulan kan semoga teman-teman yang ada dari Ngerangan ini anak-anak remaja, posyandu remaja yang anak-anak pinter-pinter Mas. Cuma ini kadang di Ngerangan sendiri perlu kami sampaikan ke Mas Rifki bahwa Ngerangan ini warganya luar biasa banyak. Masyarakat sekitar ada 5.000 warga di Desa Ngerangan, dan rata-rata memang keluarga yang PKH banyak Mas. Jadi kemungkinan KIPK-nya potensial sebenarnya di Ngerangan ini. Nah ini berkaca dari saya sendiri, ketika dulu waktu saya lulus SMA itu, saya mimpinya tinggi sekali Mas. Saya kebetulan kan anaknya orang miskin ya Mas. Jadi bapak saya tukang becak, tapi saya tidak mau hidup seperti orang tua saya dengan dengan pekerjaan seperti itu. Kakak saya juga jualan angkringan. Saya dari 7 bersaudara itu saya nomor 7. Itu saya pengen sama kakak-kakak saya untuk beda dari kakak-kakak saya. Kalau kakak saya berdagang, saya nggak mau berdagang. Saya harus beda dari mereka. Prinsip diri saya seperti itu. Jadi harus beda, itu aja yang saya tekankan. Dan waktu itu belum ada seperti ini. Beasiswa saya ngelamar ke Undip waktu itu, kesehatan masyarakat. Kebetulan prestasi saya juga lumayan Mas, waktu di sekolah juga juara 1, juara 2 seperti itu. Namun ya kesempatan kuliah waktu itu bagi saya itu dari keturunan simbah saya sampai sekarang itu belum banyak yang kuliah. Saya pertama kali ikon di keluarga terah saya yang kuliah, karena nekat waktu itu, cari biaya sendiri. Nah, betapa beruntungnya teman-teman yang anak-anak muda sekarang, ini jika punya kesempatan, yang pasti harusnya punya niat dulu teman-teman Ngerangan ini, bagaimana biar hidupnya lebih baik daripada orang. Nah, ini
teman-teman yang dari Ngerangan, anak-anak remaja ini, kita contoh kakak-kakak dari UGM ini biar mimpinya tinggi gitu ya Mas Rifki ya. Karena sebenarnya kesempatan untuk kuliah ternyata terbuka lebar juga. Tinggal kita saja anak-anak yang dari Ngerangan ini semangat berjuangnya, semangat belajarnya bagaimana gitu. Kalau saya sampaikan ke teman-teman remaja di Ngerangan, marilah kita kita kalau di dalam Islam itu sampaikan dalam Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, dari motivasi surat Al-Mujadilah ini, kalau kita itu orang yang beriman, sudah sebagai muslim, dan kita berilmu dengan kuliah, dengan sekolah, wah, maka tinggi derajat kita sudah di depan mata. Ya, jadi belajar itu adalah ibadah. Pengen kuliah itu juga niat yang mulia. Jadi mari, saya kira warga Ngerangan sangat memerlukan motivasi dari Mas Rifki ini. Suatu saat kalau tidak pandemi, welcome to Ngerangan Mas Rifki. Ini saya kalau udah nggak pandemi, saya siapkan warga Ngerangan ini yang pengen kuliah. Saya jadi rasanya pengen meyakinkan kepada masyarakat Ngerangan. Karena di sini masih banyak Mas yang ragu-ragu, anaknya pinter-pinter, sekolahnya pinter-pinter, tapi kalau sampai kuliah pasti orang tua mereka bingung. Itu banyak sekali Mas di sini. Tetangga saya, sekitar saya ini aja udah berulang kali daftar kuliah, tapi sampai ketika biaya yang tahu ya sudah berhenti, akhirnya mereka ya terpaksa usaha, nggak jadi kuliah, terus dan sebagainya ini. Jadi saya sampaikan ke teman-teman Ngerangan, ayolah kita berusaha untuk menjadikan kita lebih baik daripada orang tua kita. Itu prinsip saya dulu. Nanti semoga anak-anak ini, walaupun bapaknya mungkin sudah berhasil sukses di angkringan, bapaknya dulu belum S1, atau mungkin sudah S1, ya besok anak-anaknya harus S2, atau malah lebih dari itu. Itu ya Mas Rifki ya. Ini barangkali tidak banyak yang saya sampaikan. Saya suatu saat barangkali ada kesempatan, saya mohon untuk Mas Rifki berkenan ke Ngerangan untuk menyampaikan motivasi kepada warga Ngerangan biar lebih banyak animonya yang menyimak materi yang bagus ini ya Mas. Iman-iman kalau sampai warga Ngerangan tidak tahu padahal mereka punya potensi. Dan anak-anak di Ngerangan, saya sendiri membimbing 30-an remaja di Posyandu Remaja yang juga menghadiri Google Meet ini. Ada juga saya di BUMDes. Kewajiban saya di BUMDes, tugas saya adalah pemberdayaan masyarakat, meningkatkan lapangan kerja, terus mengurangi kemiskinan, dan mendapatkan penghasilan desa. Nah, ketika nanti tim-tim yang bersama saya ada di BUMDes, mitranya banyak sekali, ibu-ibu PKK yang ada juga di sini, itu ada sekitar 32 RT, ibu-ibu PKK 32 RT, semuanya punya anak, semuanya punya keluarga, dan mereka berharap anak-anak mereka bisa kuliah, bisa lebih baik daripada orang tuanya. Jadi semoga benar nanti Mas Rifki bisa hadir ke Ngerangan, kita langsung bisa tatap muka, bisa bareng-bareng warga Ngerangan. Banyak sekali warga PKH yang ada di Ngerangan Mas Rifki. Tentu jenengan akan lebih lebih senang nanti kalau bisa memotivasi semua warga yang punya minat sekali untuk kuliah ke UGM. Bahkan UGM itu di sini sebuah kuliah yang luar biasa yang sangat diidam-idamkan oleh warga Ngerangan, yang justru saya sendiri, harapan saya anak saya sekarang baru kelas 6 Mas Rifki, tapi saya sudah berniat, ya Allah semoga engkau ijabah saya untuk anak-anak saya nanti kuliah di UGM, seperti itu. Doakan ya Mas ya, semuanya yang ada di sini. Itu Mas, semoga semuanya yang di sini, Mas Kevin, Mas Rifki, dan semua yang ada di sini, Allah dimudahkan
segala urusannya, dan nanti apa yang dicita-citakan diijabah oleh Allah. Tentunya pesan saya, tetaplah jadi orang yang sukses, namun jangan lupa untuk menjadi orang yang bermanfaat dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Thank you very much. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu tadi teman-teman, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gugun, bagaimana kita harus menjaga semangat untuk tetap melanjutkan cita-cita dan menggapai misalnya impian yang sudah direncanakan kayak gitu ya. Karena beasiswa itu sebenarnya nggak benar-benar sulit, kecuali kita yang mempersulit diri kita sendiri dengan tidak mau bergerak untuk mencari atau mendaftar. Bahkan sesepele mencari info, kadang kalau kita itu menyepelekan untuk mencari informasi itu bisa sangat fatal gitu. Seharusnya misalnya selisih 1 jam atau 1 hari dari kita pendaftaran dan sebagainya itu sangat disayangkan sekali kalau kita lalai gitu. Ya, semoga teman-teman dalam mencapai nantinya untuk mendapatkan beasiswa diberikan kemudahan dan semuanya bisa lolos ya. Amin. Amin. Ya, mungkin selanjutnya karena tadi sudah disampaikan bagaimana serba-serbi dari tata cara pendaftaran, persyaratan dan hal-hal yang didapatkan dari beasiswa KIPK dan bidik misi. Mungkin kalau ada teman-teman yang berkenan untuk menanyakan apa misalnya yang masih menjadi ganjalan atau pertanyaan di pikiran, monggo disampaikan, boleh open mic dan kamera sekalian teman-teman, monggo. Saya coba mulai bertanya ya Mas Kevin. Memulai tanya. Mas Kevin bisa? Monggo. Oh, ya. Ini Mas, tentang kalau jalur yang prestasi di sekolah SMA-nya atau SMK-nya itu sebenarnya kategori seperti apa sih Mas yang bisa mempermudah untuk mendapatkan kuliah di saya juga nggak tahu. Kalau dulu zaman saya PMDK Mas, perguruan nanti masuk dengan nilai rapot tuh, kalau zaman dulu tahun 99 itu dengan PMDK. Saya nggak tahu kalau ada SBTM dan sebagainya, saya kok sekarang kurang update, jadi kurang tahu. Nah, misalnya yang jalur prestasi itu, apakah ada kategori harus juara 1 sampai 3 atau bagaimana Mas yang bisa memenuhi untuk masuk tinggi dengan lebih lebih berpeluang begitu loh. Itu yang pengen saya tahu. Baik, langsung saja saya jawab ya Pak. Untuk istilahnya yang mempermudah masuk itu melihat dari pengalaman saya sendiri. Kebetulan saya masuk UGM itu melalui jalur prestasi atau istilahnya seleksi mandiri untuk jalur raport, sehingga ya utamanya persyaratan utama yang digunakan adalah ya raport itu. Nah, sebagai penunjang memang tentunya akan istilahnya dimintai gitu ya, persyaratan lebih gitu atau prestasi lebih terkait dengan istilahnya mungkin ada keikutsertaan lomba atau dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk kategori prestasi sendiri, kalau rapot itu memang ada istilahnya kategori rapot yang bisa dikatakan ikut seleksi gitu. Kalau saya sendiri dulu pengalaman untuk rapot itu ada anak yang prestasinya ranking atau peringkat 1 sampai 10 untuk semester 1 sampai semester 5. Itu bisa digunakan untuk mendaftar di SNM atau istilahnya dia bisa semua rapot untuk mendaftar, cuma ketika memang dia mempunyai peringkat, tentunya peluang untuk bisa diterima di perguruan tinggi akan semakin besar. Nah, selain itu mungkin adik-adik atau teman-teman yang mau mendaftar punya sertifikat lomba atau pernah mengikuti
perlombaan atau pernah juara di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi atau nasional bahkan, itu bisa digunakan, bahkan itu nantinya akan menjadikan poin plus gitu, nilai plus tersendiri, sehingga yaitu peluang untuk masuk ke perguruan tinggi semakin besar. Nah, untuk pengalaman saya sendiri Pak, saya sendiri alhamdulillah kemarin di SMK, ya di SMK saya juga sebenarnya untuk peringkat juga nggak terlalu bagus sih. Jadi peringkat 3, 4, 5 di situ aja gitu. Dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian juga berkesempatan kemarin mengikuti lomba untuk kompetensi siswa LKS namanya, itu lomba untuk siswa SMK, kemudian bisa mendapatkan juara juga di provinsi. Alhamdulillah, kemudian dari itu saya gunakan untuk mendaftar di UGM. Nah, untuk prestasi-prestasi itu tentunya nanti disesuaikan. Di masing-masing perguruan kan mempunyai peraturan berbeda-beda dan juga tingkat persaingan yang berbeda. Nah, nanti seumpama nilainya segini sih rata-ratanya segini, itu nanti bisa daftar di perguruan mana gitu. Nanti saya kira-kira seumpama nggak terlalu bagus atau sedingan lah istilahnya bisa mendaftar di sini. Kalau memungkinkan untuk mendaftar UGM silahkan. Tapi pada intinya untuk rapor itu sebenarnya memang harus istilahnya khusus untuk jalur rapor ya. Itu memang dari semester 1 di SMA itu harus mengfokus gitu untuk memperbaiki nilai rapor. Dan itu memang ada peluang untuk masuk ke perguruan tinggi menjadi menggunakan nilai rapor saja gitu ya. Dan kemarin tuh memang benar-benar saya tuh cuma moto istilahnya ya, cuma memfoto rapor, kemudian dikirim ke UGM, kemudian untuk syarat bidik misi tadi juga kirim ke UGM, dan alhamdulillah pada saat pengumuman bisa masuk gitu. Itu Pak barangkali yang bisa saya jawab. Oh iya, Mas Rifki berarti itu jalur yang mandiri itu langsung pribadi ke universitas itu ya Mas, tidak lewat sekolah gitu ya, rekomendasi begitu? Iya Pak, untuk jalur mandiri seperti namanya gitu. Jadi memang istilahnya siswa itu mandiri untuk bisa mendaftar ke situ. Jadi tapi memang beberapa ada persyaratan yang nantinya harus ke sekolah untuk meminta seperti istilahnya legalitas surat, nanti minta dari sebagainya itu nanti minta di sekolahan. Tapi untuk siswa yang tidak pernah mendaftar SNM atau mungkin nanti SBM atau beberapa universitas dia mencoba, itu nanti kesananya hampir sama, sehingga ya seperti pengalaman saya kemarin mendaftar di SNM kebetulan juga terima gitu kan. Terus di DMJK juga di tahun kemarin saya belajar tapi juga nggak masuk. Nah akhirnya di seleksi mandirinya UGM itu persyaratannya nggak terlalu jauh dengan syarat yang sebelumnya, sehingga ya bisa masuk. Tapi memang kalau mandiri itu sama sekolahan itu nggak terlalu nggak terlalu intens ke sekolahan terus gitu. Kita kalau yang SNM sama UGM itu harus ada sinkron gitu ya, informasi gitu lah. Terus untuk kaitan ranking, bukannya sekarang sekolah tidak ada ranking Mas Rifki? Nah, sebenarnya kalau ranking sendiri itu di universitas sendiri nggak menarget, maksudnya nggak mematok juga Pak. Jadi harus ranking sekian, dengan ranking sendiri itu kan di masing-masing sekolah mempunyai pengertian masing-masing, atau ranking itu nilainya sedikit lah. Jangan untuk kurikulum sekarang memang tidak dicantumkan peringkat gitu. Nah, itu nanti kaitannya biasanya untuk wali kelas itu ada. Jadi untuk siswa-siswa SMA atau SMK yang memang berkeinginan untuk mendaftar di perguruan tinggi, nanti kaitannya juga dengan wali kelas. Nah, untuk data perankingan itu ada di wali kelas. Soalnya kalau yang SNM itu memang dimintain ranking sekian dari siswa sekian. Nah, itu nanti informasinya bisa didapatkan dari wali kelas ketika di sekolahan. Nah, untuk di seleksi mandiri itu kebetulan juga nggak dimintain. Kalau yang mandiri itu nggak dimintain untuk ranking berapa.
Yang penting mungkin penekanannya adalah fokus di jurusan apa yang diambil. Soalnya dia di teknik sipil seperti saya itu memang mungkin nanti di matematikanya yang lebih nilainya. Terus nanti kalau jurusan yang lain gitu ya nanti disesuaikan nilai rapot. Nah untuk mandiri juga kalau kemarin saya nggak terlalu peringkat itu nggak terlalu bermasalah. Nah, itu untuk SNM memang dimintain di data laman websitenya. Gitu. Terus kalau sekolah Mas, apakah juga swasta dan negeri mempengaruhi SMA-nya? Nah, untuk sekolah, kalau untuk seleksi nasional termasuk SBM, SNM itu sangat mempengaruhi Pak. Karena apa? Pertimbangan yang diambil universitas itu salah satunya adalah jejak alumni dari SMA atau SMK itu. Jadi selama ada alumni dari SMA itu yang sudah diterima di UGM, itu tentunya akan berbeda jika tidak ada alumni yang mendaftar di UGM. Peluang untuk masuk di UGM-nya mungkin lebih besar ketika ada alumni itu. Terus untuk akreditasi sekolah itu juga mempengaruhi. Akreditasi A, B, dan C itu tentunya menjadi pertimbangan universitas juga untuk menerima siswa dari situ. Terus kemudian mungkin data-data prestasi sekolah, terus mungkin prestasi yang didapatkan sekolah lah di kabupaten tersebut, di mana itu menjadi pertimbangan universitas. Jadi ya negeri maupun swasta tentunya ya mempunyai latar belakang berbeda ya. Itu yang menjadi pertimbangan sih untuk perguruan tinggi menyeleksi siswanya begitu Pak. Mas, makasih informasinya. Cukup Mas Kevin. Ya, itu tadi informasinya. Mungkin saya juga ingin menambahkan Pak, kalau di musim yang sedang tidak COVID biasanya ya Pak ya, itu biasanya juga ada mempertimbangkan keaktifan sebagai siswa di ekstrakurikuler atau pengurus di ini, misalnya kayak ada organisasi sekolahnya atau terutama aktifan di OSIS itu ya Pak, itu juga turut memberikan penilaian baik kurang lebih dari apa yang teman saya pernah sharing begitu. Di ada terlihat unggulnya juga, karena berarti dengan begitu ada kemauan untuk selanjutnya juga jadi pengurus dan sebagainya begitu di komunitas bidik misi dan beasiswa gitu Pak. Iya Mas, memang orang yang ikut organisasi itu biasanya ibaratnya lebih meletik itu Mas, atau kreativitasnya lebih gitu. Tangguh juga. Insyaallah. Ya. Itu sayangnya saya itu kok nggak ada yang di zaman sekarang yang serba dapat fasilitas. Terlalu cepat nih Pak. Terlalu cepat ini. Harusnya jadi kekinian nih Pak Gugun. Mungkin kalau sekarang barangkali saya masuk ini. Kesempatannya. Mungkin nanti dilanjutkan putranya ya Pak, kesempatan untuk amin ya Rabbal alamin. Ya nanti benar-benar anak saya ke UGM, saya pengen banget. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Terima kasih. Mungkin itu tadi sesi sharing dari Rifki Setiabudi dan Pak Gugun atas beasiswa KIPK dan bidik misi yang bisa diajukan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku. Semoga itu tadi informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat, dan selanjutnya insya Allah nanti video dari webinar ini juga kami bagikan di YouTube gitu Pak, sehingga harapannya dapat bermanfaat dan membagikan ilmunya kepada lebih banyak teman-teman semua, dan mungkin Bapak Ibu sedaya mungkin dapat di-share Pak
ke warga Bapak Ibu dari wali murid yang mungkin anaknya akan kuliah ngaten. Nggih. Demikian mungkin apabila monggo Mbaknya mau tanya atau kalau sudah cukup demikian mungkin mari kita tutup dulu kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bang kepada Pak Gugun. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mas Rifki Setiabudi karena sudah meluangkan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman di Ngerangan dan warga semuanya. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.